Hai warga Sukawati, aku Rahel. Cerita ini berasal dari temanku, Erika, yang tinggal di Jepang. Tapi ini juga bukan kisahnya dia, melainkan kisah dari temannya yang bernama Nana. Waktu Nana SMA, dia punya pacar. Sebut aja namanya Chiro. Ketika mereka lulus SMA, Chiro memutuskan untuk kuliah di luar negeri. Sedangkan Nana masih meneruskan di Jepang. Namanya anak remaja dengan perasaan menggebu. Nana dan Chiro sengaja pergi ke kuil untuk berdoa sekaligus mengucap janji. Untuk orang Jepang, mengucap janji di kuil sudah seperti bertunangan, bahkan bisa dibilang lebih dari itu. Konon bagi kepercayaan sebagian orang Jepang, mengucapkan doa dan janji di kuil akan mengikat karma pasangan untuk bisa selalu bersama. Mereka mengucapkan ikrar di kuil untuk selalu setia dan akan kembali kepada pasangan apapun yang terjadi. Ini dilakukan untuk menghindari salah satu bakal selingkuh saat berjauhan. Beberapa hari kemudian, Nana mengantar kepergian Chiro bersama orang tuanya Chiro. Bulan demi bulan berlalu, gak terasa sudah 2 tahun mereka terpisah jarak. Chiro yang awalnya sering kasih kabar, tiba-tiba jadi gak pernah menghubungi lagi. For your information, zaman itu memang belum umum menggunakan HP, jadi masih memakai telepon rumah. Suatu malam, saat Nana dalam perjalanan pulang dari freelance job, dia duduk di salah satu gerbong kereta. Waktu itu kereta memang belum jalan, dan masih ada beberapa orang yang keluar masuk ke gerbong itu. Begitu tanda kereta jalan dan pintu gerbong mulai tertutup, matanya gak sengaja melihat ke salah satu sosok yang berdiri melihatnya dari luar. Chiro? Tapi sayang, kereta terus melaju dan gak mungkin dia menghentikannya. Mungkin aku salah lihat, atau kebetulan ada orang yang mirip dia. Begitu pikirnya. Pas banget dia sampai di apatonya atau apartemen ya. Telepon di rumahnya berdering. Siapa juga yang telepon malam-malam ya? Dia mengangkat telepon itu. Hening. Lalu terdengar nafas berat laki-laki. Dan setelah itu terdengar suara "Halo" dari seseorang yang terdengar familiar. "Siapa?" tanya Nana. "Aku, Chiro." "Loh, kamu di mana? Kenapa kamu lama gak ada kabar?" "Iya, maaf ya, aku sekarang ada di Jepang." "Oh ya? Kamu sudah di rumah?" "Enggak, aku ada di box telepon umum di seberang apatomu." Nana langsung lari ke jendela. Dia lihat ada seorang laki-laki yang memang berdiri sambil pegang gagang telepon di box itu. "Tunggu ya, aku turun sekarang," kata Nana semangat dan langsung lari ke lift. Turun dari lantai 30, pastinya memakan waktu kan. Sampai di bawah, Chiro sudah gak kelihatan lagi. Nana jalan ke box telepon umum di seberang dan melihat gagang telepon itu dalam keadaan tergantung, seperti habis dipakai orang lalu ditinggalkan begitu aja. Besoknya sebelum berangkat kerja, Nana iseng telepon orang tua Chiro dan cerita apa yang terjadi semalam. Ternyata orang tuanya juga mengalami hal yang sama. Begitu disamperin, Chiro langsung menghilang. Mereka semua agak bingung dengan sikap Chiro yang seperti ini. Tiba-tiba menghilang, pulang tanpa kabar, lalu kabur begitu disamperin. Pulang kerja, seperti biasa, Nana pulang naik kereta. Dia sengaja memperhatikan setiap orang yang ada di luar. Sampai kereta itu jalan, gak ada tanda-tanda kehadiran Chiro. Nana kecewa. Padahal dia sudah berharap bisa ketemu Chiro lagi di situ. Perjalanan kali ini terasa lama.
sampai Nana merasa mengantuk. Udahlah, aku tidur sebentar. Toh tujuanku adalah tujuan terakhir. Jadi pasti aku dibangunkan petugasnya. Beberapa saat kemudian, dia merasakan ada yang menggoyang pundaknya. Oh, mungkin itu petugas kereta yang membangunkan karena sudah di stasiun terakhir. Begitu dia buka mata, keretanya masih jalan dan ada beberapa penumpang di gerbong itu. Dia lihat ke arah atas pintu penghubung antar gerbong. Di sana ada papan petunjuk sampai di mana kereta itu berada. Gak sengaja, matanya melihat ke arah gerbong sebelah. Ada sosok laki-laki yang berdiri di pintu kaca itu sedang memperhatikannya. Loh, Ciro? Nana langsung berdiri. Begitu lihat Ciro yang sedetik kemudian balik badan dan jalan ke arah sebaliknya. Karena gak mau kehilangan lagi, Nana berusaha mengejar Ciro yang punggungnya mulai terhalang orang-orang yang berdiri di gerbong lain. Nana terus mengejar sampai ke gerbong paling ujung. Tapi Ciro udah gak kelihatan lagi. Kemana orang ini? Kenapa dia malah menghindar? Sampai di Apato, selesai mandi dan bersih-bersih, Nana rebahan di matrasnya sambil memikirkan sikap Ciro. Salahku apa ya sampai dia begitu? Atau jangan-jangan dia sudah punya yang lain, terus belum berani jujur ke aku. Makin dipikirkan makin gak bisa tidur. Sampai Nana gak sadar, pintu geser lemarinya mulai terbuka sedikit dan ada benda jatuh dari dalam. Ternyata itu foto beberapa tahun lalu. Fotonya bersama Ciro di depan kuil. Itu foto yang diambil sewaktu mereka selesai berdoa. Kenapa bisa ada di situ? Pikirnya. Udah mending tidur. Lagian udah larut malam begini. Baru aja dia pejamkan mata, terasa ada hawa dingin memenuhi kamar itu. Feeling Nana mengatakan ada kehadiran seseorang di dalam ruangan. Pelan-pelan, ia buka mata supaya bisa menyesuaikan kondisi ruangan yang gelap. Di sisinya, ada Ciro yang duduk bersimpuh. Mukanya pucat dan kelihatan sedih. Nana mau bergerak, tapi seluruh tubuh dan mulutnya seperti terkunci. Suara Ciro lirih berkata, "Batalkan sumpah itu, supaya aku bisa reinkarnasi." Setelah 3 kali mengatakan kalimat yang sama, sosoknya menghilang seperti asap. Nana terdiam, mencoba mencerna apa yang barusan terjadi. Apa maksud kalimat barusan? Dan kenapa aku berhalusinasi ada Ciro di kamar ini? Banyak pertanyaan muncul di otaknya dan gak ada satupun yang bisa terjawab. Siangnya, Nana sengaja ke Totsukawa, desa tempat orang tua Ciro tinggal. Baru aja buka gerbang rumahnya, ibunya Ciro langsung keluar dan peluk Nana sambil menangis. Ciro, Ciro, sambil tangannya nunjuk ke dalam rumah. Hah, apa ada Ciro di dalam? Nana langsung lari masuk ke dalam rumah. Di sana ada papanya Ciro yang duduk bersimpuh di depan karangan bunga dan foto hitam putih. Pikiran Nana langsung ngeblank. Dia hampir gak percaya bahwa ternyata Ciro sudah meninggal 4 bulan lalu di luar negeri. Kabarnya dia meninggal akibat peluru nyasar karena gak sengaja berada di tengah-tengah perkelahian antar geng. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Oh ya, ada tambahan informasi. Katanya Nana masih sering dihantui Ciro setelah dia pulang dari rumah orang tuanya sampai dia datang ke kuil yang sama untuk membatalkan sumpah itu. Dan setelah itu, Nana sudah gak dapat menampakkan lagi. Oke warga Sukawati, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you when I see you.